Tabea Subajo. Selamat malam pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel @official RRI Ternate, dan sahabat budaya Pro4 RRI Ternate. Kembali saat ini Anda tonton dan dengar program Obrolan Budaya. Obrolan Budaya RRI merupakan program siaran budaya yang menghadirkan penampilan karya seni etnik, tradisi, dan kekhasan Nusantara. Dan untuk edisi hari ini persembahan dari RRI Ternate dengan tema Sultan Babullah Pahlawan Nasional. Pemirsa RRI.net dan sahabat budaya, momentum Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2020, masyarakat Provinsi Maluku Utara resmi memiliki seorang pahlawan nasional yang baru, yakni Sultan Babullah dari Kesultanan Ternate. Keabsahan penobatan tersebut ditandai dengan lahirnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117/TK tahun 2020 tertanggal 6 November 2020 di Jakarta. Sahabat budaya, semangat untuk mengusulkan Sultan Babullah menjadi pahlawan nasional itu melalui proses yang cukup panjang. Seperti apa kisahnya? Mari bersama kita simak obrolan budaya selengkapnya bersama dengan kami dari RRI Ternate. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Sultan Babullah menjadi pahlawan nasional. Dan saat ini berada di studio, kami akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di tengah kesibukan, keduanya bisa menyempatkan waktu nih ya untuk bersama dengan kami di RRI.net. Dan yang pertama ada Bapak Soekarno M. Adam, beliau adalah Direktur Buku Subah Institute. Baik, selamat malam. Ya silahkan diambil mic-nya, boleh ya. Oke, selamat malam. Malam. Wah, lebih tepat manggilnya abang ya. Boleh. Boleh kau boleh ya. Iya. Oke, boleh. Kau selamat datang di RRI Ternate dan tentunya kita nanti akan berbincang lebih jauh ya tentang pahlawan nasional kita yaitu Sultan Babullah. Baik, selain Soekarno M. Adam ada juga narasumber kita yang lainnya yaitu Bang Wawan Ilyas. Beliau adalah pengurus Presidium Karamat. Karamat ini adalah akronim dari Keluarga Malamo Ternate, betul ya. Ini betul. Yang kemarin intens betul ya, sampai akhirnya berjuang ya. Sampai akhirnya diresmikan atau disahkan ya Sultan Babullah sebagai pahlawan nasional. Gimana kabarnya nih malam ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya, alhamdulillah bisa datang ke studio di tengah kesibukan karena kami juga terus memantau nih setelah diresmikan menjadi pahlawan nasional itu pasti banyak juga yang dilakukan ya oleh Karamat saat ini. Baik, pemirsa RRI.net dan juga sahabat budaya. Saya saat ini akan ke Bang Karno dulu nih ya dari Direktur Buku Subah Institute yang juga tentu konsen perhatian kepada permasalahan budaya yang ada di Maluku Utara pada khususnya juga di Ternate ya. Ini terkait dengan Sultan Babullah sendiri. Pastinya banyak sekali yang telah dilakukan di masa beliau ketika itu ya. Kita sering mendengar sejarahnya beliau ini juga adalah penguasa Kesultanan Ternate di tahun 1570 ya. Sebenarnya untuk pribadi dan juga jasa dari Sultan Babullah ini sendiri apa sih Kak? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kami dari Buku Subah Institute. Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa kebetulan saya secara pribadi itu terlibat dalam penulisan naskah akademik Sultan Babullah yang kemarin disahkan. Jadi saya salah satu dari 10 orang penulis naskah akademik tersebut. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita bersyukur sekali karena Sultan Babullah bisa menjadi pahlawan nasional. Itu lahir bukan karena sebuah kebijakan dari pemerintah, tetapi dia lahir dari masyarakat. Di antaranya itu adalah salah satu organisasi di Ternate itu namanya Karamat. Jadi
Sultan Babula menjadi pahlawan nasional itu muncul dari pressure atau muncul dari kekuatan rakyat itu sendiri gitu. Itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat lain itu mungkin kebijakan dari pemerintah dan seterusnya. Tapi ini lahir murni dari rakyat. Kalau bicara Sultan Babula secara singkat, mungkin saya melihat begini. Ada salah satu teori begitu yang menjelaskan bahwa ada yang disebut sebagai the full man dan the making man. Jadi ada itu teori Sidney Hawk yang menjelaskan bahwa pahlawan itu bisa kita ukur apakah dia terlibat langsung dalam full making man dan making man dan full man. Babula itu termasuk keduanya itu menurut keduanya. Dia yang mendesain dan dia juga terlibat dalam aktor tersebut. Langsung gitu. Jadi ketika didekati dengan teori maka saya pikir Babula sebenarnya sudah dari dulu menjadi pahlawan nasional gitu. Kemudian cerita singkatnya Babula ini adalah salah satu putra dari Sultan Hairun Jamil ya. Sebelum Sultan Babula menjadi sultan itu bapaknya menjadi sultan namanya Hairun Jamil. Sultan Babula ini anak dari Hairun Jamil dan ibunya bernama Boki Tanjung. Boki Tanjung itu anak dari Sultan Alauddin I yaitu Sultan Bacan. Iya. Jadi ada keterkaitan yang kuat antara sultan di Maluku Kearaha. Maluku Kearaha ya, 4 kesultanan itu ya. Oke, kemudian berjalannya waktu Sultan Babula ini menggantikan ayahnya karena waktu itu singkat cerita ayahnya dibunuh di zaman gubernur Diego Mosqueta. Waktu itu Diego Lopez Mosqueta yang ketika diundang Sultan Hairun datang ke benteng Santa Senora del Rosario atau yang disebut sebagai Gamlamo itu diundang, kemudian terjadilah pembunuhan di situ karena memang Sultan Hairun adalah salah satu sultan yang sangat melawan imperialis kolonialis waktu itu gitu. Jadi pembunuhan itu terjadi dibunuh oleh keponakan dari Diego Lopez Mosqueta namanya Antonio Pimentel. Nah, dari situ kemudian berganti proses pergantian sultan. Babula diangkat oleh Bobato karena di dalam Kesultanan Ternate sendiri ada Bobato Dunia ya, Bobato Akhirat. Bobato Dunia itu Bobato yang mengurusi soal dunia atau struktur kesultanan. Babula diangkat oleh Bobato Dunia pada tahun 1570. Beliau berkuasa itu kurang lebih 13 tahun karena dari 1570 sampai pada tahun 1583. Jadi kurang lebih 13 tahun. Disitulah yang kemudian Babula melakukan perlawanan terhadap Portugis waktu itu. Kemudian banyak hal. Kalau ceritanya yang luar biasa itu adalah ketika Babula menjabat sebagai sultan, proses perlawanannya itu tidak ekstrim tidak ekstrim karena beliau memblokade seluruh bantuan yang dari luar itu, memblokade benteng Santa Senora del Rosario atau benteng Gamlamo itu. Diblokade sehingga Portugis yang ada di benteng itu tidak bisa mendapat bantuan dari luar selama kurang lebih 5 tahun dan akhirnya menyerah dan keluar. Mungkin singkat ceritanya
Seperti Begitu itu ya untuk jasa sementara. dari pahlawan kita yaitu Sultan Babullah, karena memang jasanya banyak dan beliau tadi bukan hanya sekedar menyiapkan tapi langsung turun ya, Iya. berjuang bersama dengan rakyat. Benar. Nah hingga akhirnya beliau memang pantas untuk mendapatkan gelar ini. Nah Bang Wawan Ilyas dari keluarga Malamu Ternate atau Karamat tadi sudah disampaikan dari buku Subah Institute Bang Soekarno termasuk dari salah satu yang menyusun naskah akademiknya ya. Nah untuk Karamat sendiri begitu melihat pribadi dan juga jasa dari Sultan Babullah sendiri, apa yang menjadi motivasi untuk terus berjuang hingga akhirnya Sultan Babullah menjadi pahlawan nasional? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pertama-tama mungkin agak tidak berbeda jauh dengan narasumber pertama tadi. Tapi saya ingin melihat Babullah agak lebih secara kuat dalam artian begini. Bagi saya Babullah itu sosok yang melampaui zaman ketika beliau hidup. Kenapa? Di tahun-tahun perjuangan Babullah itu bersamaan dengan tahun di mana imperialisme Eropa melancarkan politik yang dalam istilah ilmu politik itu disebut dengan politik realisme di situ. Nah, politik realisme itu tujuan kekuasaan itu hanya satu, ekspansi sebesar-besar dan seluas-luasnya di situ. Ketika datang di suatu daerah, tugas kekuasaan itu hanya mau merampas semua harta, semua benda dan hak-hak kemanusiaan kemudian dihilangkan. Nah, kehadiran Babullah di dalam meneruskan tahta Kesultanan Ternate menggantikan almarhum ayahnya Sultan Hairun justru melampaui spirit kekuasaan pada waktu itu. Kalau boleh diistilahkan spirit of the age atau spirit zaman waktu itu justru dilampaui Babullah di situ. Kenapa dia lampaui? Karena ketika Eropa hadir dengan semangat penjajahan, eksploitasi, realisme atau politik realis, Babullah justru hadir dengan proses pembebasan di situ. Artinya ketika para pahlawan lain mereka disebut sebagai penakluk, saya secara pribadi justru lebih melihat Babullah itu sebagai pembebas di situ. Dalam arti begini, beliau dinobatkan sebagai penguasa 72 pulau, tapi dalam konotasi, dalam arti yang lebih luas, 72 pulau itu bukan karena dengan spirit ingin menguasai di situ. 72 pulau yang beliau rangkul itu karena beliau ingin membebaskan 72 pulau itu dari serangan atau dari kekuasaan imperialisme Eropa di situ. Jadi perjuangan Babullah itu sebenarnya bukan untuk menjajah wilayah 72 pulau, tapi untuk membebaskan masyarakat yang terkena dampak dari penjajahan atau imperialisme Eropa waktu itu. Itu mungkin di situ. Nah itu ya semangat dari Sultan Babullah yang akhirnya juga menjadi satu motivasi ya untuk Karamat langsung ya terus berjuang ya. Baik, sahabat Buddha dan juga pemirsa RRNet, saya kembali ke Bang Karno ya. Ini untuk tadi kan dijelaskan bahwa ketika untuk mewujudkan mimpi menjadi pahlawan nasional itu pastinya banyak sekali tahapan-tahapannya ya. Dan tadi dikatakan bahwa beda dengan pahlawan-pahlawan lainnya yang ada unsur pemerintah yang melalui SK dan sebagainya ya. Tapi ini adalah inisiatif dari masyarakat kita sendiri. Seperti apa perjuangannya sendiri saat itu? Silakan. Iya. Saya mengikuti proses itu. Jadi awalnya itu adalah ketika Karamat ini muncul. Karamat ini salah satu organisasi ya, namanya Keluarga Malamu Ternate. Jadi solidaritas Ternate itu muncul dalam organisasi tersebut dan kemudian bergerak. Mereka muncul menjadi kekuatan anak muda yang sebenarnya bicara soal peduli tentang budaya itu sendiri dan sejarah lokal itu sendiri gitu. Di 2018 gitu itu muncul Karamat, kemudian bulan Desember kita mulai dengan melakukan sebuah seminar nasional di Kesultanan Ternate, tepatnya di Pendopo Kesultanan. Itu
kalau tidak salah itu tanggal 29 Desember, karena tanggal 29 Desember itu kan hari jadi Kota Ternate. Nah, ini besok nih 29 Desember, hari jadi Kota Ternate ke 770 kalau nggak salah. Yang kemarin itu 769 kalau nggak salah. Ya. Jadi pas di tanggal 29 Desember hari jadi Kota Ternate, Keramat menangkap itu sebagai momentum ya, untuk melakukan perjuangan agar Babula menjadi pahlawan nasional gitu. Jadi dari seminar itu kemudian lalu diusulkan ke pemerintah gitu ya. Diusulkan ke pemerintah dan dibuatlah beberapa kali pertemuan atau FGD gitu ya. Ya, FGD, dan bahkan dibentuk tim kolaborasi antara Keramat dengan pemerintah. Nah, dari situ kemudian berjalanlah proses itu, dan kemudian dibuatlah tim penyusun naskah akademik juga. Jadi seminarnya itu 2 kali dibuat, seminar nasional dibuat di Ternate di sekitar tanggal 29 Desember itu 2018, kemudian dibuatlah lagi di tanggal kalau nggak salah 14 Desember 2019. Jadi 2 kali seminar nasional, dan kemudian dibuatlah tim penulis naskah akademik atau TP2G ya. TP2GD, tim penyusun naskah akademik itu. Di antaranya ada kolaborasi kita di situ. Kolaborasinya itu ada penulis-penulis dan ahli sejarah dari nasional. Di dalamnya itu ada Prof. Susanto Judi, beliau yang membimbing kita, beberapa penulis lain. Jadi kolaborasi antara penulis di Barat, di Jawa, dan di kita di sini di lokal. Prof. Susanto Judi itu ahli sejarah yang fokus bicara soal sejarah Indonesia Timur. Kemudian ada Pak Dr. Saiful Rurai, beliau orang lokal di sini. Kemudian ada Pak Tamrin Hussein juga, dosen di Universitas Muhammadiyah. Kemudian saya, salah satu akademisinya. Kemudian ada lagi Pak Dr. Didik, itu beliau dosen sejarah. Kemudian ada Nurfati Alastika. Kemudian ada juga salah satu orang yang sangat penting juga, beliau itu Pak Arif Budiman namanya. Beliau itu ahli sastra Portugis dan Spanyol. Karena terus terang aja benturan kita itu adalah proses penjelajahan literatur. Yang paling kuat itu adalah harus penjelajahan literatur, dan bagaimana mau bisa jadi gitu ya Sultan Babula, dan itu salah satu syaratnya harus ada literatur. Kalau dalam sejarah itu adalah literatur sejaman gitu, atau yang disebut sebagai data primer. Literatur sejaman di abad 16, maka kita harus melacak literatur itu, dan kemudian literatur itu kebanyakan adalah bahasa Portugis dan Spanyol gitu. Dan kita mendapat orang yang sangat penting di dalam bagian itu gitu, dan akhirnya Pak Arif Budiman membantu kita mencoba untuk menerjemahkan itu. Literatur yang cukup banyak juga gitu. Kemudian yang paling penting itu kita mendapat dokumen Tamaulisensia, itu dokumen Maluku di abad itu, kurang lebih ada, kalau nggak salah itu ada 3 jilid itu. Itu sangat penting untuk menjadi literatur untuk penjelajahan sebenarnya Babula itu seperti apa. Dan kemudian akhirnya jadilah naskah itu yang kurang lebih ada 5 bab gitu. Itu berarti prosesnya berapa tahun ya Kak ya? Kurang lebih 1 tahun lebih lah. Ya? Iya. Baik. Jadi kita memang fokus bicara itu, dan dibimbing oleh Prof. Susanto Judi yang luar biasa memahami hal tersebut gitu. Baik, literaturnya tadi yang betul-betul harus dicari. Kita alhamdulillah mendapatkan banyak orang yang mau bantu juga ya untuk dari Buku Suba Institute dan juga untuk Maluku Utara. Baik. Nah, untuk kawan Ilyas sendiri bisa menceritakan proses perjuangannya gimana tuh Kak Rahmat? Silakan. Oke. Pertama ingin kami jujur bahwa perjuangan atau usaha untuk memperjuangkan Babula sebagai pahlawan nasional ini berangkat dari yang pertama itu soal keresahan, yang kedua ini soal keikhlasan gitu. Pertama itu soal keresahan, kenapa?
secara politik misalnya, kenapa konteks pengakuan negara itu kalau mau kita telaah, ini hanya tokoh-tokoh tertentu saja, khususnya di Jawa dan selain daerah di luar Maluku misalnya atau Indonesia Timur, yang paling banyak sekali dinobatkan sebagai pahlawan nasional di situ. Betul. Dengan anggapan bahwa ya tokoh itu punya misi, punya tujuan dan punya kepahlawanan untuk membebaskan Nusantara waktu itu, belum Indonesia, masih Nusantara waktu itu. Karena daerah-daerah kerajaan. Nah, kami berangkat dari kajian yang cukup mendalam dengan satu kesimpulan bahwa tidak, Babula justru memiliki sebuah perjuangan yang dahsyat menurut kami. Sehingga keresahan itu mau tidak mau kami harus menaruh perhatian dan mengumpulkan semua teman-teman di Moluku Keraha, di Ternate, dan kami bentuk Keramat dan kemudian dilanjutkan dengan pengusulan Babula sebagai pahlawan nasional. Tadi sudah disinggung oleh Bung Karno tadi, Abang Karno tadi, bahwa ini soal bagaimana nilai Babula itu menjadi spirit untuk kita bersama, untuk kita teladankan situ. Nah, dalam perjalanan pengusulan Babula ini memang tidak terlepas dari ada beberapa hal yang menjadi rintangan dan lain-lain. Tapi bagi kami, karena dasar keikhlasan itu kami tanamkan dalam hati, bahkan kami ketika setelah seminar ya, kami melakukan ziarah di makam beliau di Fora Madiahi untuk menguatkan niat kami bahwa engkaulah pahlawan kami, engkaulah pahlawan yang dahsyat, engkau tidak kalah dari pahlawan-pahlawan lain di Jawa yang ditempatkan negara sebagai pahlawan nasional. Dan bagi kami ini besar karena Babula itu dia muncul dari akar rumput masyarakat di situ. Dia muncul dari masyarakat bawah di situ. Kalau kita bandingkan seperti tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh pahlawan lain di Jawa misalnya, ini kepahlawanannya itu kebanyakan diangkat oleh negara di situ. Tapi ketika kami melakukan telaah, ternyata Babula ini perlu untuk kita usulkan, dan itu harus langsung dari masyarakat sendiri. Bahkan Profesor Susanto Juhdi sendiri dalam satu dialog di bilangan Kampung Santiung di Kota Ternate, beliau menyebut bahwa ya Babula ini sebenarnya pahlawan besar di situ. Dan beliau mengatakan juga, kenapa hanya orang Jawa saja? Kendati beliau orang Jawa, tapi beliau bilang kenapa hanya orang Jawa saja yang kebanyakan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa Babula tidak? Padahal dalam sejarahnya Babula justru berperan penting dalam pembebasan Nusantara dari imperialisme Eropa di situ. Makanya dalam perjalanan pengusulan kami Karamat untuk mengusul Sultan Babula sebagai pahlawan nasional, kami benar-benar bekerja keras atas bantuan banyak pihak itu. Karena di dalam bagian-bagian tertentu kami melibatkan Korem, Polda, Polres, pokok lembaga-lembaga yang penting, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman bahkan para tokoh adat, tokoh agama, kami komunikasikan bahwa Babula itu penting untuk dijadikan sebagai tauladan kita bersama, pahlawan nasional gitu. Baik, itu yang dilakukan ya oleh Keramat Keluarga Palamo Ternate. Baik, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, saya masih akan lanjut lagi Bang Karno dan juga Bang Wawan. Kita masih akan lanjut lagi ya, tetapi kita ikuti yang satu ini. Wih, sedap nih. Ngana cuci tangan ke belum? Sudah ya, takut sampai. Saat begini nih jam basah barang. Ini pakai ini dulu, hand sanitizer. Saya nih orang cuci tangan kong. Cik, anak ini nih Bobi mana lagi? Mau pergi jagung ke rumah di sana. Masker mana? Udah dekat di sana saja kong. Masker komisi Bopoje tuh. Lihat dekat kah, jauh kah? Kalau keluar rumah tuh mesti pakai masker. Begini kan amat tuh.
tangan dan menjaga jarak, menggunakan masker, merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan pada saat keluar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kembali bersama dengan kami di obrolan budaya persembahan dari RRI Net. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, masih bersama dengan persembahan RRI Ternate dan kita masih berbincang dengan kedua narasumber. Pembahasan kita masih mengenai Sultan Babulah menjadi pahlawan nasional. Baik, pemirsa RRI Net, ada Bang Soekarno M. Adam, beliau adalah Direktur Buku Subah Institute, dan juga ada Bang Wawan Ilyas, beliau adalah Presidium Karamat. Karamat ini akronim dari keluarga Malamo Ternate. Baik, saya langsung saja nih kedua narasumber. Tadi sudah dipaparkan apa jasa dari pahlawan kita ya, Sultan Babulah, lalu juga seperti apa perjuangannya dari para pemuda-pemuda ini ya akhirnya mewujudkan mimpi menjadi pahlawan nasional untuk Sultan Babulah. Nah, saya ke Bang Karno lagi nih. Bang Karno, kalau tadi sempat diinformasikan kepada sahabat budaya juga pemirsa RRI Net tentang perjuangan dari Sultan Babulah. Terus juga tadi inspirasi atau juga keinginan justru adalah dari masyarakat untuk mewujudkannya. Walaupun memang sebenarnya gini, bagi kita masyarakat ya pada umumnya tidak disahkan pun beliau begitu menjadi pahlawan nasional melalui SK yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bagi kita di masyarakat Maluku Utara kan sudah tahu kalau beliau itu juga adalah pahlawan bagi daerah kita, begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bang Karno mungkin melihat hal ini seperti apa? Iya, pertama begini, mungkin ada satu kutipan yang menarik yang ditulis oleh Bernard Lewis. Dia mengatakan bahwa pahlawan itu adalah temu ciptakan sejarah gitu. Jadi ketika kita membuat orang menjadi pahlawan gitu atau memperjuangkan menjadi pahlawan itu sama dengan kita membuat sejarah juga. Kita temukan karena sudah lama itu sejarahnya dilupakan, kemudian kita gali lagi. Berarti kita temukan kembali ruhnya gitu. Ketika kita bicara Babulah, kita akan temukan kembali ruh atau spirit Babulah dan kemudian kita akan ciptakan sejarah bahwa Babulah adalah pahlawan nasional gitu. Nah, jadi itu Bernard Lewis pernah mengatakan bahwa ketika orang memperjuangkan menjadi pahlawan itu sama dengan temu ciptakan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita pahami bahwa pahlawan itu sangat penting dalam pengakuan negara karena ketika pahlawan itu diakui maka disitulah proses reproduksi pengetahuan dan pemahaman sejarah. Pengetahuan peristiwa dan pemahaman sejarah di situ. Jadi orang mengingat kembali, orang memproduksi kembali pengetahuan sejarah bahwa oh Babulah itu adalah perjuangan demikian. Itu yang kedua ya. Kemudian berikutnya adalah dia menjadi semacam spirit ya, spirit integritas bangsa tuh. Ya. Ketika memperjuangkan pahlawan dan pengakuan Babulah sebagai pahlawan, disitulah diakui negara, maka disitulah sama dengan kita memupuk persatuan bangsa itu. Nah, di situ spirit integritasnya muncul. Nah, selain itu, pasti ada yang disebut sebagai solidaritas identitas kultural, gitu. Pahlawan muncul, Babulah, Sultan Babulah muncul, maka di situ ada ikatan solidaritasnya dalam bentuk identitas maupun dalam bentuk kultural. Mungkin itu secara sederhananya gitu. Baik. Kalau dari Keramat sendiri? Oke, baik. Ini sekedar menyambungkan dari Bung Karno. Dari Keramat punya asumsi, punya pengetahuan yang cukup memadai soal Babulah. Kenapa Babulah itu diangkat gitu? Kenapa dia harus diangkat gitu? Kenapa tidak dibiarkan begitu saja gitu? Nah, yang pertama itu tadi Bang Karno sudah singgung, ini soal politik of recognition situ. Ini soal politik pengakuan gitu. Negara harus mengakui bahwa mengangkat Babulah sebagai pahlawan nasional itu sama halnya dengan mengakui eksistensi wilayah Moluku Kieraha gitu. Dalam hal ini
di dalam struktur pemerintahan yang lebih modern, misalnya pembagian wilayah yang lebih modern, negara justru harus melihat jasa para pahlawan di Maluku Utara itu macam apa gitu. Lalu negara harus mampu menerjemahkan. Ketika pengakuan itu sudah dibuat, maka bentuk penerjemahan kepahlawanannya harus dalam bentuk kebijakan yang pertama di bidang pendidikan, di bidang keagamaan dan lain-lain. Karena menyangkut dengan apa-apa yang pernah dibuat oleh Babula misalnya, yang menjadi spirit kami di situ. Yang pertama, di masa Sultan Hairun dulu, memang kalau kita pernah mendengar konsep pangaji misalnya, pangaji itu media pendidikan yang besar dalam arti menyeluruh. Medianya hanya kecil, itu tempatnya hanya kecil, tapi dibuat di setiap wilayah di situ. Di masa Sultan Hairun mulai konsep itu dicetuskan. Nah, ketika meninggal Sultan Hairun, Babullah lah yang mengembangkan konsep itu dan mewajibkan semua wilayah di mana beliau memimpin untuk mendirikan pangaji-pangaji sebagai media pendidikan karakter anak-anak. Termasuk di situ menjadi media pendidikan agama, media pendidikan kepribadian dan lain-lain. Jadi kalau dibilang apa media pendidikan yang dibuat oleh Babullah dalam rangka untuk mengonstruksi pengetahuannya waktu itu, jawabannya adalah konsep penghaji tadi dengan kerangka itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa konsep itu memang kita masih mendengar, tapi dalam praktek keagamaan, praktek pendidikan ini hampir tergerus oleh model-model pendidikan konvensional di situ, konvensional modern misalnya. Sehingga cara kultural kita di dalam belajar agama, membentukkan karakter setiap budaya ini agak tergerus dengan arus zaman yang ada. Sehingga mengangkat Babullah sebagai pahlawan nasional itu bagian dari bagaimana usaha teman-teman Keramat untuk membangkitkan kembali semangat kultural yang sudah hilang. Karena pangaji itu dalam kajian kami dari literatur yang kami baca, dia bukan hanya sekedar menjadi media pendidikan agama dan karakter, tapi media untuk merancang strategi perang di setiap wilayah yang menjadi kekuasaannya Babullah di situ. Jadi dia multifungsi di situ. Kalau kita mau derivasikan, ya dia bisa jadi tempat belajar, dia bisa menjadi tempat untuk merancang strategi dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita memahami itu dalam konteks kekinian di situ. Makanya bagi kami Keramat, setelah Babullah itu menjadi pahlawan nasional, maka adalah tugas pemerintah dan tugas kita semua untuk menggali kembali spirit apa yang bisa kita pakai untuk dikonstruksi kembali dalam kerangka pembentukan karakter anak bangsa hari ini. Karena ini penting bagi kami, mungkin itu. Oke, baik, penting bagi Keramat, penting juga untuk kita ya, generasi mudanya Maluku Utara. Baik, Bang Karno, tadi kan diceritakan juga ya banyak yang terlibat dalam pengusungan ini, naskah akademik, tadi juga disampaikan ada beberapa profesor juga yang ikut turut serta begitu ya. Nah, sebenarnya tantangan yang paling besar yang dihadapi saat itu apa sih, Kak? Iya, kemarin itu kita sedikit terganjal itu soal literatur. Literatur ya. Iya. Jadi penjelajahan literatur itu yang bagi kami sangat ya, karena dia berada di tahun 1500-an di abad 16 gitu. Dan literatur itu kalau dicek di sini di Indonesia itu mungkin agak minim gitu. Kita temukan misalnya kalau di Indonesia ada di perpustakaan Rumpius di Ambon, kemudian ada beberapa arsip-arsip nasional. Selebihnya itu penjelajahan melalui jaringan atau jaringan dalam pengertian rekan-rekan yang ada di luar gitu. Misalnya kemarin kita ada yang datang dari Portugis, kedutaan Portugis Pak Filipe waktu itu, dan kita juga menitip ya beberapa hal penting di situ. Artinya apa? Artinya bahwa di situ memang hambatannya yang luar biasa itu pada literatur atau referensi itu sendiri. Jadi selebihnya kita bisa mengerjakan itu.
dengan sangat optimis. So, gitu. optimis, baik. Iya. Berarti untuk literatur dan juga naskah akademik itu yang tantangannya ya. Dan bagi Karamat kalau untuk Pemda walaupun memang kita yang masyarakat yang juga menginginkan jadi pahlawan nasional, tapi dari Pemda sendiri tetap mendukung ya. Karamat konsultasi kepada pihak-pihak terkait yang ada di daerah seperti apa? Kalau di tingkat komunikasi lintas Pemda kan sebelum itu kan nanti di syarat misalnya kalau kita buat pengusulan di Jakarta kan nanti dari kementerian melalui Dirjen Kepahlawanan nanti kita buat syaratnya lalu harus ada tim dari pemerintah itu dalam hal ini adalah TP2GD dan itu semua itu kalau pengusulan kementerian akan minta syarat itu baik itu dari pemerintah kota karena ini Ternate bahkan dari pemerintah provinsi itu makanya dalam pengusulan selain tim perumus atau tim penyusun naskah yang tadi sudah jelaskan itu ada panitia dari Kota Ternate, TP2GD Kota dan TP2GD Provinsi di situ. Nah, kemudian kami memperkuat itu karena dalam syarat-syarat tertentu harus ada dukungan berupa misalnya beberapa sih nama fasilitas umum yang sudah dipakai nama Babula misalnya dan kami mendata semua Korem terus Bandara Babula, Korem Babula, kemudian BMKG yang di di bandara, kemudian beberapa jalan dan kami buat karena persyaratan di kementerian juga harus ada dukungan organisasi sosial makanya dalam pengusulan kemarin kami bekerja full dan alhamdulillah teman-teman yang istilahnya bukan orang Ternate misalnya tapi di daerah lain tapi mereka sangat mendukung bahkan ada bupati yang dari mana yang kemarin sempat kasih di luar provinsi Maluku Utara beliau ada sekitar 2 beliau buat rekomendasi untuk mendukung bahwa Babula yang dari Maluku Utara harus dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan teman-teman semua organisasi mahasiswa, BEM, kemudian KNPI dan lain-lain kami libatkan dalam bentuk rekomendasi organisasinya untuk mendukung Babula sebagai pahlawan nasional. Jadi bagi kami Babula pahlawan nasional ini karena atas usulan masyarakat Maluku Utara gitu, masyarakat Maluku Kiraha melalui representasi dari organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh yang kami komunikasikan selama proses pengusulan kemarin. Situ. Baik, sahabat budaya juga pemirsa RRI.net pada 10 November tahun 2020 ketika Pak Presiden menyampaikan hal itu yang langsung menerima adalah putranya Sultan ya, putranya mendiang Sultan Ternate yang datang langsung ke sana. Itu pasti membuat bahagia dan terharu ya. Baik, Bang Karno gimana tuh ketika hari itu diumumkan? Pasti kebayang dong ya perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan. Gimana Bang Karno, silakan. Iya, jelas bahwa masyarakat Maluku Utara itu pasti bahagia gitu. Apalagi kita yang termasuk dalam tim itu ya, yang mungkin kerja luar biasa panjang ceritanya gitu. Dan yang paling terpenting itu adalah organisasi pelopor atau vanguardisnya itu yang mempelopori itu untuk memperjuangkan Babula sebagai pahlawannya itu keluarga pahlawan Ternate itu cukup ya pasti luar biasa dan saya pertama kali mendengar itu saja itu air mata gugur gitu. Iya nggak bisa ditahan memang kayak ya? Gitu dia datang dengan natural gugur gitu. Nah, itu luar biasa karena bagi kami ini perjuangan yang sudah cukup panjang gitu dan tidak sampai ke Jakarta gitu. Dan alhamdulillah satu kali usul dan kita langsung diterima dan diakui oleh negara dan itu pun berada pada posisi angka nomor 1 gitu. Artinya waktu itu kan nomor 1 yang ketika di pengumuman Babula sebagai yang nomor 1 waktu itu. Dibacakan oleh Pak Presiden ya saat itu. Nomor urutnya itu saat nomor 1. Iya. Oke, baik. Itu ya dari Karamat sendiri gimana ketika setelah pengumuman? Bagaimana ya? Ada bahagia, pokoknya sedih lain-lain karena kami merasa perjuangan kami berhasil gitu. Dalam istilah kalau ada pepatah bilang proses tidak mengkhianati hasil, ya kami benar-benar menikmati hal itu. Karena perjuangan Babula bagi kami ini kita melawan banyak hal di situ. Melawan dalam artian kita harus berhadapan dengan istilahnya
ada pejabat tertentu yang punya kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan. Yang paling penting lagi adalah soal bagaimana tadi Bang Karno sudah singgung soal penulisan naskah di situ. Kami berdoa dan kami berusaha semampu kami dengan kemampuan komunikasi kami dengan beberapa orang yang ahli, kemudian kepada pemerintah daerah, dan semuanya berhasil. Ketika waktu itu Pak Jokowi mengumumkan bahwa Babula itu berada di urutan pertama, kami sangat merasa terharu di situ karena di urutan pertama itu menunjukkan naskah akademik terbaik dari 7 atau 6 yang hari itu dinobatkan di situ. Juga, ya. Kayak tokoh-tokoh seperti Arnold Mononutu dan lain-lain, mungkin ini negara yang secara langsung mengakui di situ. Nah, tapi Babula ini dari akar rumput sendiri, dari masyarakat sendiri yang mengusulkan, dan alhamdulillah kami mampu menembus pada peringkat pertama dengan nilai dalam arti naskah akademik terbaik situ. Wah, luar biasa ya. Baik, ini satu kebanggaan untuk kita semua, khususnya masyarakat Maluku Utara. Baik, Bang Karno dan juga Bang Wawan ya. Dan tentunya setelah Sultan Babula dinobatkan, pasti masih banyak yang harus dilakukan. Pesannya juga nanti untuk sahabat budaya kita apa, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net, persembahan dari RRI Ternate, Sultan Babula Pahlawan Nasional. Baik, kembali bersama dengan kami dalam obrolan budaya persembahan dari RRI Ternate, dan kita masih membahas mengenai Sultan Babula yang menjadi pahlawan nasional. Tahun 2020 ternyata menjadi tahun yang begitu sangat spesial untuk kami masyarakat Maluku Utara, karena pahlawan kebanggaan kami, pahlawan yang begitu sangat berjasa untuk daerah kami dan juga beberapa daerahnya di Nusantara, dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ada dua narasumber yang tadi sudah bercerita banyak kepada pemirsa RRI dan juga sahabat budaya Pro 4 RRI Ternate, bagaimana perjuangan yang telah dilakukan sampai akhirnya dinobatkan ya menjadi pahlawan nasional. Ada Soekarno M. Adam, beliau adalah Direktur Buku Subah Institute, dan juga ada Bang Wawan Ilyas, beliau adalah Presidium Karamat,
keluarga Malamo Ternate. Baik, Sultan Babulah sudah dinobatkan ya, dan kita bangga di posisi pertama ya saat dinobatkan dan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan nih oleh Buku Subak Institute lalu juga oleh Keramat sendiri? Apakah ya udah sudah dinobatkan ya sudah begitu ya? Atau apa yang akan dilakukan? Silakan. Iya, jadi kita tidak hanya berhenti sampai pada tahapan Babula menjadi pahlawan nasional, kemudian berromantisme dengan sejarah gitu aja gitu. Tapi kita harus membuat itu menjadi daging di dalam diri masyarakat Maluku Geraha gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ruh atau spirit Babula itu harus dia lahir ke anak-anak muda di negeri ini gitu. Apa yang diperjuangkan oleh Babula itu harus sampai kepada consciousness-nya masyarakat ini, sampai pada kesadaran masyarakat ini. Jadi harapan kami gitu, supaya proses reproduksi pengetahuan sejarah tentang Babula itu tidak terputus begitu aja, itu kami berharap ini semacam dibentuk dalam sebuah sistem, ya, dimasukkan dalam sebuah sistem, misalnya harus ada semacam kurikulum gitu ya, kurikulum yang dimasukkan dalam mata pelajaran ya, atau mata kuliah khusus yang bicara soal sejarah lokal gitu. Misalnya di SD, SMP gitu. Kalau SD mungkin dengan cara yang lebih mudah, sederhana menjelaskan itu atau menerangkan itu. Di SMP juga begitu, diadaptasikan sampai pada tingkatan perguruan tinggi. Jadi dia semacam sebuah kurikulum yang spesifik bicara soal Babula itu, sejarah lokal Babula itu sendiri gitu. Jadi ini butuh sebuah kebijakan ya yang serius dari pemerintahan daerah itu sendiri. Mungkin itu untuk baik. Dari Keramat silakan. Oke, ini berkaitan dengan tadi supaya sejarah tentang Babula atau pengetahuan tentang Babula itu tidak begitu saja hilang. Dari Keramat sementara kami sedang berusaha bagaimana supaya naskah akademik yang kemarin sudah disahkan itu kemudian diproduksi kembali menjadi sebuah buku dalam bentuk pengetahuan, biar ini dicetak dengan banyak dan disebarkan di seluruh, khususnya di Maluku Utara misalnya. Dan ketika tadi seperti yang Abang jelaskan tadi, ketika ini sudah dimasukkan ke dalam bentuk kurikulum misalnya, nah buku-buku itu bisa kita pakai atau kita sederhanakan dalam bentuk mata ajar di SD, SMP dan SMA di situ. Nah yang kedua, saya selain di Keramat, saya juga mengajar di Yayan Ternate. Yayan Ternate punya visi, misalnya visi Islam Kepulauan. Nah bagi kami Keramat, kemarin kami juga sudah sempat mengusulkan di pihak Yayan bahwa visi Islam Kepulauan itu sangat berkoneksi dengan bagaimana perjuangan Babula waktu itu, karena dia menggunakan sistem misalnya model pendidikan Panghaji itu dalam bentuk menghubungkan pulau-pulau di situ. Jadi kajian-kajian kependidikan, kajian keagamaan itu Babula canangkan itu dalam bentuk media pendidikan Sanghaji dan disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan itu melalui perjuangan waktu itu. Nah kami berharap di tingkat universitas, khususnya misal di Yayan Universitas yang bernotabene dengan keabahan seperti itu, bisa memasukkan ini. Bahkan saya bahkan menyarankan di fakultas saya ini, saya mengajar, saya bilang yang mengajar tentang proses kebangsaan atau civic education atau PPKN atau apalah, itu harus menjadikan Babula itu sebagai satu materi yang menjadi materi wajib di situ, karena perjuangan Babula itu adalah proses panjang bangsa ini dibentuk. Maka sejarah kepahlawanan Babula itu harus diproduksi dari SD, SMP, SMA sampai di tingkat perguruan tinggi. Yang berikut lagi kami berharap, dan sementara kami sedang usaha-usaha di Pulau Hiri juga sudah mulai ini. Nah, kami ingin bahwa spirit Panghaji itu harus dikembalikan di situ, dan itu butuh kebijakan pemerintah, butuh kerjasama dengan universitas untuk bagaimana merekonstruksi kembali konsep-konsep peradaban yang pernah
dicetuskan oleh Babula melalui perjuangan yang dahsyat bagi kami. Dan kami berharap itu semoga dengan dinobatkannya pahlawan nasional, kami akan terus berusaha melakukan kerja-kerja nyata sambil merekonstruksi kembali semangat dan spirit pengetahuan Babula di situ, khususnya di Maluku Keraha. Oke, baik, nanti akan ke akademik begitu ya, lebih tepatnya ya. Oke, dan juga banyak yang akan dilakukan untuk terus berjuang begitu ya, sama seperti spirit dari pahlawan nasional kita sendiri, yaitu Bapak Sultan Babula ya. Baik, terima kasih untuk Bang Karno dan juga Bang Wawan Ilyas. Nah, di kesempatan yang terakhir ini mungkin juga ingin memberikan pesan kepada masyarakat kita, karena seperti yang disampaikan bahwa ini adalah perjuangan kita semua ya, Sultan Babula menjadi pahlawan nasional, terutama adalah untuk masyarakat yang kemarin juga sama-sama dengan buku Subah Institute dan juga Karamat untuk berjuang. Silakan pesannya. Iya. Bagi kami, Babula menjadi pahlawan nasional itu menjadi entry point atau pintu masuk ya, untuk menjadikan bahwa di Maluku Kiara itu sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang lain yang banyak tidak tahu tentang sejarahnya itu. Olehnya itu ketika Babula menjadi pahlawan nasional itu menjadi pintu masuk untuk seterusnya. Bisa saja beberapa sultan sebelumnya yang memperjuangkan republik ini, Nusantara ini gitu. Kemudian yang terakhir, saya berharap Babula jasadnya tidak ada, tapi ruhnya itu harus mengalir pada anak-anak muda di Maluku Kiara. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Soekarno, dan untuk Bang Wawan Ilyas silakan pesannya. Saya ingin memberi pesan khususnya kepada teman-teman pemuda di Maluku Utara. Dengan dinobatkannya Babula sebagai pahlawan nasional, saya berharap ini menjadi spirit kita bersama, spirit penyatuan situ. Di tengah-tengah kondisi sosial politik kita yang agak sedikit meranggengkan relasi para elit, relasi antar wilayah dan lain-lain, saya berharap dengan penobatan ini kita menjadi tersatukan kembali, tersemangati kembali bahwa ada satu sosok yang kemudian butuh kita teladani secara bersama. Dan seperti yang tadi Bang Karno bilang, ada masih banyak juga pahlawan-pahlawan lain yang butuh kita perjuangkan secara bersama. Sehingga kebersamaan kita, masyarakat Maluku Keraha, itu tidak terputus begitu saja ketika datangnya momen-momen yang dalam istilah praksisnya lebih merusak tatanan kehidupan sosial di situ. Semoga ini menjadi spirit kita bersama dalam merawat integritas kita sebagai sebuah bangsa itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Soekarno M. Adam, Direktur Buku Subah Institute, dan terima kasih juga untuk Bang Wawan Ilyas, Presidium Karamat Keluarga Malamo Ternate. Dan sahabat budaya juga pemirsa RRI Net, terima kasih telah bersama dengan kami. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dan cara terbaik berterima kasih pada pahlawan adalah meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga keutuhan bangsa. Dari Ternate, saya Desi Haryanti Ismail pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di edisi lainnya. Tabea Subajo.